Sosok perempuan kaya baru saja turun dari mobil mewahnya. Penghabisi bayaran menarik pelatuk berusaha menembak sosok perempuan kaya yang lewat. Dan momen ini kebetulan disaksikan oleh seorang tentara khusus yang berjualan. Dalam situasi darurat, pria penyelamat dengan sangat cepat berlari maju. Segera, sosok perempuan kaya diselamatkan olehnya. Melihat aksinya dihentikan oleh pria, penghabisi bayaran tanpa ragu menembakkan peluru kedua. Pria itu segera menggunakan ketajaman instingnya. Hanya dengan 2 jari, ia dengan mudah menangkap peluru. Kemudian dengan tegas ia melemparkan kembali peluru itu. Aksi yang lancar dan alami ini seketika merebut hati sosok perempuan kaya. Bahkan mereka sudah memikirkan nama untuk anak mereka. Namun pada saat itu, muncul lagi seorang penghabisi bayaran dari belakang. Pria itu dengan kuat menendang batu di tanah. Terlihat ia melambaikan tangan dan batu-batu itu meluncur cepat seperti peluru. Tadi sangka, peluru yang ditembakkan oleh penghabisi bayaran sebelum mati. Namun sayangnya, peluru itu mengenai paha sosok perempuan kaya. Untungnya, tidak mengenai bagian vital. Jika tidak, dia akan meninggal dunia dengan tragis. Kemudian pria itu mengangkat sosok perempuan kaya ke dalam mobil untuk mendapatkan perawatan. Dia mengerahkan tenaga dalam dan menepuk paha sosok perempuan kaya dengan satu telapak tangan. Sosok perempuan kaya tiba-tiba teringat sebuah kenangan masa lalu. Ternyata pria yang menyelamatkannya ini adalah orang yang membuatnya melahirkan anak perempuan dan kemudian menghilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Sementara itu, pria tersebut telah menggunakan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan lukanya. Sosok perempuan kaya langsung terkejut. Pria itu berniat untuk pergi setelah melihat dia sudah baik-baik saja. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Chen Meijun, aku telah menyelamatkanmu, jadi jangan menipuku. Dia bahkan bisa menahan aku. Benar-benar orang yang sangat aneh. Bisa dibayangkan keterampilan medis luar biasa pria ini. Sosok perempuan kaya segera memohon padanya untuk menyelamatkan anak perempuannya yang telah koma selama bertahun-tahun. Sementara itu, pria itu sama sekali tidak menyangka sosok perempuan kaya ini, bahwa gadis yang dimintanya untuk diselamatkan adalah putrinya sendiri. Ternyata 3 tahun yang lalu, putrinya tiba-tiba jatuh sakit dan tidak sadarkan diri. Sosok perempuan kaya telah mencari semua dokter terkenal, tetapi tidak ada yang berhasil. Dia teringat akan keterampilan medis luar biasa pria itu. Lalu dia memohon agar dia pasti membantu menyelamatkan putrinya. Selama kamu bersedia menyelamatkannya, saya bersedia melakukan apa saja untukmu. Ini tapi saya tidak mengenalnya. Tidak mengenal. Bajingan ini menyakiti saya di masa lalu. Sekarang anak perempuan saya sakit. Dia bahkan tidak mengenali siapa saya. Kenapa kamu masih menangis? Jangan menangis. Nanti orang lain melihat dan mengira saya yang mengganggu kamu. Apakah kamu akan menyelamatkan anak perempuan saya atau tidak? Jika kamu berpraktik medis, tolong selamatkan. Tunjukkan jalan. Syukurlah kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Sementara itu, ayah dari sosok perempuan kaya sedang bertanya kepada tabib sakti tentang kondisi cucunya. Namun, tabib sakti menyatakan bahwa keterampilan medisnya memang luar biasa. Namun, dia belum pernah melihat penyakit aneh seperti ini. Saat ini, orang yang bisa menyembuhkan gadis itu. Saya takut hanya Raja Naga yang legendaris yang bisa membantu. Namun, Raja Naga selalu misterius. Orang biasa sulit untuk bertemu dengannya. Setelah berbicara, sosok perempuan kaya masuk bersama pria itu. Ayah melihat anak perempuannya masih membawa seorang pekerja migran pulang. Dia segera memarahinya karena tidak ada kerjaan setelah makan. Sosok perempuan kaya buru-buru menjelaskan bahwa pria itu bukan pekerja migran, melainkan tabib sakti yang dia undang untuk mengobati anak perempuannya. Namun, baru saja dia selesai berbicara, Qi Dasao masuk dengan sekelompok orang. Kamu masih hidup? Saya masih hidup. Qi Dasao sangat terkejut. Ternyata Qi Dasao yang ambisius ini selalu ingin menikahi anak perempuannya. Siapa sangka sosok perempuan kaya itu bersikeras tidak setuju. Oleh karena itu, dia sengaja mengatur penghabisi bayaran untuk menghabisinya. Tadi sangka, aksi itu gagal dan diselamatkan oleh pria penyelamat. Qi Dasao melihat satu rencana gagal dan merencanakan yang lain. Dia mengklaim bahwa kini dana grup Sen terputus. Untuk melewati masa sulit ini, dia harus meminta bantuan dari keluarga Qi. Jadi, dia ingin menggunakan ini sebagai syarat untuk menikahi anak perempuannya. Sosok perempuan kaya itu mendengar dan dengan tegas menolak. Dia juga menyatakan bahwa dia telah menemukan tabib sakti yang bisa menyelamatkan putrinya. Melihat situasi itu, Qi Dasao segera memperingatkan pria penyelamat untuk tidak mencampuri urusan. Jika tidak, dia akan membuatnya menyesal telah datang ke dunia ini. Siapa sangka pria penyelamat itu sangat meremehkan hal itu. Dia dengan tegas menyuruh Qi Dasao untuk pergi ke tempat yang nyaman. Melihat pria yang begitu tidak tahu diri, Qi Dasao segera memanggil anak buahnya untuk mematahkan kakinya. Siapa yang berani menyentuhnya? Melihat sosok perempuan kaya begitu membela pria, Qi Dasao kembali mengancamnya agar tidak ingin menyembuhkan penyakit putrinya, dan mengancam bahwa penyakit gadis itu hanya yang mulia Raja Yi dari Dongning yang bisa menyembuhkannya. Setelah itu, dia mengusir orang itu keluar. Begitu orang dari pulau ini keluar, dia segera memberitahu semua orang. Penyakit gadis itu adalah sihir jahat. Jika tidak segera diobati gadis itu, takutnya tidak akan melihat matahari besok. Sosok perempuan kaya mendengar itu langsung panik. Tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, pria itu menyuruhnya untuk tidak panik. Dia bisa menyembuhkan penyakit gadis itu sendiri.
Jangan percaya omong kosong mereka. Kidasao melihat pria itu begitu percaya diri. Takut dia merusak rencananya. Segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi pria itu. Namun, detik berikutnya, apa yang kamu lakukan? Terima kasih telah menonton berita terkini.